Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning sahabat Enura. Ketemu lagi sama Bu Herlina. Oke, kita kembali lagi di kelas English class. Oke, kalau minggu lalu kita materi tentang greeting card, sekarang kita materi baru lagi ya, yaitu tentang recount text. Oke. Sebelumnya Bu Herlina share dulu ya. Oke, recount text. Apa sih recount text itu, sahabat Enura? Baik, sahabat Enura, recount text. Kalau kalian mendengar kata recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan pengalaman pribadi yang terjadi di waktu lampau. Maksudnya gimana sih, Bu, pengalaman pribadi yang terjadi di waktu lampau? Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kalian liburan sekolah, kalian berencana pergi ke suatu tempat, misalkan ke kebun binatang. Nah, di sana kalian melaksanakan aktivitas atau melaksanakan kegiatan yang di kebun binatang, misalkan dari melihat beberapa hewan, melihat gajah, melihat jerapah, melihat harimau, melihat beberapa jenis burung yang ada di sana. Kemudian, setelah dari kebun binatang, kalian pergi lagi ke tempat yang berbeda, yaitu misalkan ke kolam renang. Di sana kalian berenang bersama saudara kalian, bersama keluarga kalian, kemudian kalian bermain water park di sana. Nah, setelah dari kolam renang, kalian pergi ke restoran untuk makan bersama keluarga. Nah, dari kegiatan yang kalian lakukan selama liburan itu, kalian ceritakan, kalian tuangkan ke dalam sebuah teks, yaitu namanya teks recount. Jadi adalah sebuah pengalaman pribadi. Nah, biasanya pengalamannya itu macam-macam, ada pengalaman yang senang, ada pengalaman yang sedih, ada pengalaman yang lucu, ada pengalaman yang menakutkan. Jadi tergantung pengalaman apa yang pernah kalian alami. Bu, boleh nggak sih pengalaman misalkan pengalaman lucu, Bu, waktu aku masih kecil, aku jatuh dari sepeda. Boleh, silakan, bisa kalian tulis. Misalkan, ini adalah pengalaman yang sangat tidak bisa aku lupakan. Waktu aku kecil, aku pernah jatuh dari sepeda. Terus kalian jelaskan kenapa alasannya bisa jatuh dari sepeda dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari recount text. Jadi intinya, recount text itu adalah menceritakan pengalaman pribadi yang terjadi di waktu lampau. Namanya lampau, berarti sudah terjadi di zaman-zaman dahulu. Bukan hanya zaman dahulu sih, bisa dari minggu lalu, tadi malam, atau pada waktu liburan kalian semester 1, liburan kalian semester 2. Nah, itu bisa kalian tuangkan ceritanya di recount text. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bolina tampilkan contoh dari teks recount text. Oke ya. Bolina bacakan dulu teksnya sambil Bolina ceritakan isinya tentang apa sih teks ini. Baik ya. I have got an unforgettable experience last Lebaran Day. Nah, si penulis ini punya pengalaman yang tidak terlupakan pada saat Lebaran. My family and I went to my mother's hometown to celebrate Idul Fitri. Keluarganya si penulis pergi ke kota atau ke desa ibunya untuk merayakan Idul Fitri. We went by aeroplane. Mereka pergi naik pesawat. At the airport, my family and I had to walk through the metal detector. Jadi setelah sampai di bandara, keluarganya ini harus berjalan melewati alat pendeteksi. Alat pendeteksi apa sih? Takutnya mungkin membawa barang-barang yang berbahaya atau membawa barang-barang yang tidak boleh dibawa selama di pesawat. When I got the turn to walk through it, ketika si penulis ini mendapatkan giliran untuk berjalan di metal detector atau di alat pendeteksi, suddenly the alarm beeped. Jadi biasanya kan di
di alat pendeteksi kan ada ya, kalau misalkan ada barang-barang yang terlarang kan alarmnya bunyi tut 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 gitu kan. Nah, pada saat si penulis tadi itu melewati alat pendeteksinya, tiba-tiba alarmnya berbunyi. The woman who worked as the airport security said, "Come here, you need to get your bed off." Ada seorang wanita yang bekerja di bandara, security atau petugas bandaranya berkata, kemari, kamu harus melepas ikat pinggangmu. Jadi si penulis ini harus melepas ikat pinggangnya agar apa? Agar alarmnya tidak berbunyi. I took my belt off, but the alarm still beeped. Meskipun sabuk atau ikat pinggang si penulisnya sudah dilepas, alarmnya tetap berbunyi. The security asked me to take my wallet from my pocket. Kemudian si petugas bandara tadi menyuruh penulisnya untuk mengambil dompet yang ada di sakunya. I did what she ordered, still alarm beeped. Si penulis melakukan apa yang disarankan sama petugas bandara tadi, tetapi alarmnya tetap berbunyi. After that, the security asked me to turn back and she checked my body. Setelah itu, petugas bandaranya tadi menyuruh si penulis kembali. Nah, kemudian petugas bandaranya mengecek tubuhnya. She touched my left pocket. Petugas bandaranya menyentuh kantong si penulis sebelah kiri. Then she told me there was something in it. It might be the things that made the alarm beep. Ada sesuatu di dalamnya. Itu mungkin yang menyebabkan si alarmnya ini berbunyi. I took out something from the left pocket. Si penulisnya mengambil sesuatunya. Sesuatu yang ada di saku sebelah kiri. The woman laughed and said, petugasnya tertawa dan berkata, that has made the alarm beep. Itu yang menyebabkan alarmnya tetap berbunyi. It was a silver pen. Itu adalah pulpen silver. I felt embarrassed because everybody stared at me with curiosity. Aku merasa malu, penulisnya merasa malu karena semua orang melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, jadi bisa disimpulkan apa pengalaman pribadi dari recount teks yang barusan Bu Halina baca? Penulis mempunyai pengalaman yang lucu. Karena apa? Dia merasa malu. Karena semua orang yang ada di bandara itu melihat, semua mata tertuju kepada si penulis. Karena apa? Setiap penulisnya ini melewati alat pendeteksi, alarmnya selalu berbunyi. Padahal dari ikat pinggang kan terbuat dari barang-barang ya yang terbuat dari metal. Itu sudah dilepas. Melewat lagi, bunyi lagi. Terus akhirnya sama si petugas bandaranya disuruh untuk mengeluarkan barang yang ada di saku. Dikeluarkanlah, sudah dikeluarkan. Lewat lagi masih bunyi lagi. Akhirnya petugas bandarnya kan penasaran, kenapa sih kok lewat ini masih bunyi, terus akhirnya diceklah di kantong yang sebelah kiri, ternyata ditemukan sebuah pulpen. Nah, sebuah pulpen ini kan barang metal ya, otomatis setiap penulis melewati alat pendeteksi, alarmnya selalu berbunyi. Akhirnya si petugas bandarnya ini tertawa dan berkata, itu yang menyebabkan alarmnya berbunyi. Akhirnya pulpen tadi itu dikeluarkan dari kantongnya. Si penulis melewati alat pendeteksi lagi dan alarmnya tidak berbunyi. Nah, itu adalah contoh dari recount teks pengalaman yang terjadi di waktu lampau. Oke, sudah paham ya sahabat Enura tentang recount teks? Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di sini Bu Herlina punya soal. What does the second paragraph tell us about? What does the second paragraph tell us about? Paragraf kedua menceritakan tentang apa sih? Nah, kita kembali ke teksnya lagi ya. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Oke, kita lihat paragraf kedua. Paragraf kedua di sini berbunyi, after that, the security asked me to turn back and she checked my body. Jadi intinya di paragraf kedua ini, petugas bandaranya ini menyuruh penulisnya untuk kembali dan petugas bandaranya ini mengecek kembali tubuh si penulis. Kasarnya tubuhnya ini diraba-raba.
ada apa sih di tubuh si anak ini, kok setiap lewat alat pendasi selalu berbunyi, intinya seperti itu kan. Kemudian si petugas bandara ini menemukan ada sebuah ballpoint di kantong sebelah kiri. Jadi intinya di paragraf 2 itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pilihan di soalnya. Oke. Pilihannya kita lihat ya. Yang pertama, the writer and his family work through metal detector. Penulis dan keluarganya berjalan untuk melewati alat pendeteksi. Benar atau tidak? Kurang tepat ya. Untuk yang pilihan ini, kalau yang A ini dijelaskan di paragraf berapa? Ya, dijelaskan di paragraf ke-1. Sekarang yang B. The writer silver pen made the metal detector beep. Ballpoint silvernya si penulis ini yang membuat alat pendeteksinya berbunyi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tepat ya, memang ada. Tapi kita lihat dulu untuk yang C. The security check the writer's pocket. Petugas bandaranya mengecek kantong si penulis. Betul atau tidak? Ada ya memang. Kalau yang D, everybody stared at the writer. Setiap orang tertuju kepada penulis. Betul atau tidak? Memang ada di paragraf kedua. Lalu jawabannya yang mana, Bu? Antara yang B, C, sama D. Kita kembali ke teksnya lagi ya. Oke, kita lihat di paragraf kedua. After that, the security asked me to turn back and she checked my body. She touched my left pocket. Then she told me there was something in it. It might be the things that made the alarm beep. I took out something from the left pocket. The woman laughed and said that has made the alarm beep. It was a silver pen. Jadi apa sih di paragraf kedua ini kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Bahwa silver pen dari penulis ini atau pulpen yang berwarna silver dari penulis ini yang membuat alarmnya berbunyi. So, the answer is, jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B. Oke, ini ya jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Untuk yang C sama yang D masih kurang tepat. Meskipun sudah ada sama-sama ada di paragraf kedua. Tapi yang tepat adalah yang B. Oke, sahabat Enura. Dari sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira tentang recount text? Kalau kalian masih bingung tentang recount text, kalian bisa komen di bawah ya, komen di kolom komentar. Kalian tanya, Bu, boleh dong kasih contoh tentang recount text yang lain? Nah, silakan kalian mau komen apa saja, kalian mau tanya apa saja, bisa silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti akan Ibu respon. Baik, sahabat Enura, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini yaitu tentang recount text. Ibu harap kalian bisa paham, bisa mengerti apa itu teks recount text dan penerapannya dalam soal ya. Oke, kalau kalian masih mengalami kesulitan, kalian menemukan soal di buku yang menurut kalian sulit, dan kalian bisa tanyakan dan kalian bisa komentar di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya, buat sekalian sahabat Enura. Oke, sahabat Enura jangan lupa like, comment, and subscribe video kita ya. Oke, see you in the next meeting. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.